Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini klien saya adalah Nia. Dia bekerja di instansi pemerintahan dan dia ini dinilai berprestasi dan memiliki banyak kelebihan dibandingkan rekan sejawatnya. Beliau ini aktif dalam berbagai kegiatan edukasi ke masyarakat dan diakui memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Tapi di sisi lain ternyata tupoksi hariannya di aktivitas administratif tidak sejalan dengan bakat dan kekuatannya. Nah, oleh karena itulah Nia mengaku tidak berpikir akan bekerja di sana sampai pensiun. Dia punya rencana untuk beralih peran menjadi seorang edukator atau trainer di usia 40 tahun. Nah, kemudian di usia menjelang 30 tahun ini, Nia bertemu dengan talent mapping dan akhirnya dia seakan menemukan sebuah panggilan hidup. Dan bukan lagi menjelang usia 40 tahun, tapi menjelang usia 30 tahun dia ingin beralih peran. Nah, Nia ini telah memantapkan diri untuk menekuni dunia pengembangan sumber daya manusia sebagai praktisi talent mapping. Namun tentunya agar langkahnya ini benar-benar menjadikan hidupnya lebih produktif dan lebih bermakna, Nia membutuhkan rumusan karir yang tajam. Nah, kemudian dengan memperhatikan bakat dan kekuatannya dalam spesialisasi, apakah Nia ini nanti bisa menjadi praktisi talent mapping yang excellent. Nah, ada dua pilihan antara menjadi talent mapping practitioner yang fokus pada personal development atau fokus di organizational development, atau mungkin bisa jadi di dua-duanya. Nah, ini saya akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan karir Nia ini. Kita lihat dari urutan bakatnya. Urutan bakat pertama sampai ke 14 ya, bakat yang terkuat dan bakat pendukung kuat. Input, learner, maximizer, connectedness, communication, ideation, developer, positivity, relator, significance, includer, analytical, achiever, dan arranger. Untuk bakat lemahnya ada woo, deliberative, competition, empathy, futuristic, adaptability, responsibility, command, self-assurance, sampai konsistensi, belief, strategic, discipline. Itu 14 bakat terlemahnya. Baik. Kalau dilihat dari urutan bakat ini, tentunya yang paling menonjol di sini yang bisa kita perhatikan adalah Nia ini sosok yang pembelajar yang senang mengumpulkan banyak informasi, punya standar yang tinggi dan bisa menghubungkan segala sesuatunya, keterkaitan, yang menemukan hikmah di balik sebuah kejadian, dan dia memiliki sisi communication yang kuat, yang bisa menyampaikan ide-idenya, dan dia sangat senang mengembangkan orang lain. Bahkan dia punya sisi yang senantiasa ceria, yang bisa menularkan energi positif, dan dia senang membangun hubungan, relator, senang muncul juga, senang menjadi pusat perhatian, dan dia senang menyatukan, jadi menjadikan setiap orang merasa menjadi bagian dari sebuah tim. Kemudian dia juga bisa menganalisa sesuatu dengan baik, punya stamina yang kuat, dan dia bisa mengelola semua elemen menjadi sesuatu yang efektif dan efisien. Kalau dari urutan bakat yang pertama sampai ke 14 ini, maka yang terlihat oleh saya itu Nia sangat tepat jika fokusnya di organization development. Jadi dia mengembangkan organisasi. Kenapa tidak yang personal? Karena di sini
ya mungkin sebenarnya bisa saja, tapi di sini bakat individualizationnya dia ada di posisi biasa ya, tengah standar di nomor urut 18. Sedangkan untuk mengembangkan personal tentu perlu bakat kuat yang bisa mendukungnya mengetahui, mendeteksi, menemukan potensi-potensi terbaik dari orang per orang, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di strength cluster map ini, masya Allah, terlihat merah dan merah, PSP dan PSS nya itu di communication. Ada beberapa PSP merah, PSS kuning. Contohnya advising, supporting, motivating, training, teaching. Dan memang Nia ini sangat cocok dengan tipe kekuatan sebagai edukator, motivator, juga ambasador, komunikator juga. Untuk lebih mengembangkan karirnya, saran saya Nia ini fokus pada potensi kekuatan yang di situ terkonfirmasi dengan bakatnya. Jadi sebagai komunikator, sebagai motivator, sebagai trainer, sebagai teacher, dan sebenarnya Nia ini juga punya potensi kekuatan consulting. Dan ini sepertinya beliaunya belum merasa karena di kolom PSS-nya masih putih. Jadi untuk pengembangan organisasi ini sangat tepat sekali Nia berada di sini, karena semua unsur pendukung bakat-bakatnya itu mengarah ke sana, sehingga tinggal dikembangkan saja, tinggal menambahkan skillnya, knowledge-nya, sehingga Nia ini bisa excellent di bidang ini nanti. Saya yakin Nia sangat berbinar-binar ketika berdiri di hadapan banyak orang, memberikan menularkan energi positifnya, memberikan penjelasan, pengetahuan dan sebagainya, memberikan motivasi dan sebagainya. Dan kebahagiaan itu ketika yang kita lakukan itu tidak lagi kita rasakan sebagai pekerjaan, tapi sudah pada sisi kebutuhan kita. Jadi semangat ya Nia, semoga karir Anda semakin melejit, segera putuskan peran terbaik Anda di sini, dan semoga Allah merahmati, meridhoi dan memberkahi setiap langkah Anda. Sukses selalu.